pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa yang dibahas keduanya selama kurang lebih 1 jam. Tetapi pertemuan Prabowo dan Jokowi semakin memperkuat sinyal dukungan Jokowi di Pilpres. Sikat korupsi. Lanjutkan. Pemilihan presiden sudah mendekati tanggal pemilihan. Kita semua sudah melewati banyak drama di dalam Pilpres ini. Mulai dari kasus di Mahkamah Konstitusi sampai debat Pilpres yang jadi tontonan banyak orang. Dan sejak itu orang banyak terbelah dalam memilih idolanya dan berharap banyak supaya salah satu dari mereka menjadi pemenangnya. Sementara ini, dari banyaknya hasil survei, pasangan calon Prabowo Gibran masih ada di urutan tertinggi dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Dan orang sudah banyak mengira bahwa tingginya hasil survei sekarang ini karena pengaruh besar dari Presiden Jokowi, di mana anaknya sendiri ikut kompetisi sebagai wakilnya Prabowo. Tapi percaya nggak? Meskipun surveinya Prabowo Gibran itu tinggi, tapi yang paling tegang dari semua pasangan calon itu justru bapaknya Gibran atau Presiden Jokowi sendiri. Gak percaya? Perhatikan aja. Sesudah debat ketiga di mana Prabowo habis dihajar oleh pasangan calon lain di dalam debat, mendadak Jokowi jadi sering tampil di media mencoba mengklarifikasi banyak hal terhadap debat yang sudah terjadi. Jokowi menjadi seperti juru kampanyenya Prabowo dengan tiba-tiba ikut komentar terhadap debat, bahkan pengen ikut mengubah format debat meski ditolak keras oleh KPU. Sesudah tahu kalau Prabowo dihajar habis, Jokowi juga langsung turun ke lapangan dan bagi-bagi bansos dengan latar belakang spanduknya Prabowo Gibran. Seolah-olah ingin bilang bahwa dirinya mendukung paslon atau pasangan calon Prabowo Gibran secara pribadi. Dan bukan sekali ini saja Jokowi terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Dalam banyak kesempatan dia selalu menunjukkan dirinya berpihak ke siapa. Di sebuah acara di gereja misalnya, Jokowi dengan terang-terangan menunjukkan nomor 2 secara terbuka. Jokowi juga sebelum acara debat ketiga memamerkan kedekatannya dengan Prabowo dengan ngobrol bersama di sebuah kafe dan foto juga videonya disebar kemana-mana seolah-olah ingin menunjukkan, "Hey, saya pilih Prabowo lah." Jelas-jelas secara etika ini salah besar. Presiden sebagai bagian dari panitia acara sebuah kompetisi sebesar Pilpres seharusnya nggak boleh menunjukkan keberpihakannya, apalagi secara terang-terangan begitu. Presiden sudah seharusnya netral, sama netralnya dengan polisi, TNI, dan para pegawai negeri. Tetapi Jokowi menabrak etika-etika itu dan membuat banyak orang menjadi muak karena keberpihakannya begitu telanjang. Sedangkan Jokowi pernah bilang bahwa pemerintah harus netral. Ada kontradiksi antara perkataan dan perbuatan yang membuat banyak orang akhirnya turun kepercayaannya terhadap kata-kata seorang Jokowi yang selalu dinilai sebagai kebalikan dari perbuatannya. Kalau Jokowi bilang netral, berarti dia sendiri tidak akan netral. Ya seperti itulah. Lalu kenapa Jokowi kok tampaknya tegang sekali menghadapi Pilpres ini? Ya karena menurut Jokowi, Prabowo Gibran harus menang dan itu juga harus 1 putaran. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Bahkan salah seorang menteri Jokowi pernah bilang, kalau mereka kalah, maka mereka semua akan masuk penjara. Gila kan? Meski surveinya Prabowo Gibran itu paling tinggi,
Tapi banyak survei bicara bahwa Pilpres kali ini gak akan mungkin satu putaran. Suara Prabowo juga nggak naik-naik, cenderung stagnan di angka 40%-an, bahkan cenderung turun. Nah, kalau masuk putaran kedua, bisa jadi pendukung Ganjar dan Anies akan bergabung karena mereka sama-sama meneriakan kata yang sama. Asal bukan Prabowo di media sosial. Dan kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telak dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Inilah yang membuat Jokowi terlihat sangat tegang dan panik dan mungkin tidurnya nggak enak berhari-hari. Setiap hari beliau pasti memikirkan bagaimana kalau Prabowo Gibran kalah, apa yang akan terjadi pada nasibku nanti. Kalau dua pasangan calon lain, Ganjar dan Anies, sudah pasti paling santai. Karena mereka berdua sudah nothing to lose. Sudah nggak peduli menang atau kalah. Yang penting bagaimana Pilpres ini bisa masuk putaran kedua. Saya tuh kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Di akhir masa jabatannya, dia masih sibuk memikirkan dunia. Terhimpit oleh tekanan karena situasi. Bukannya menyelesaikan masa tugasnya dengan tenang dan mundur dengan banyak pujian. Jokowi lebih memilih jalan yang keras dalam mengakhiri masa jabatannya, bukan jalan yang mudah. Seandainya dulu Jokowi mendengar permintaan banyak karibnya yang mengingatkan supaya dia mengakhiri jabatannya dengan elegan, mungkin Pak Jokowi bisa tidur tenang malam ini. Tapi ya begitulah. Manusia itu terbentuk oleh pilihan-pilihan hidupnya. Mungkin ini pilihan hidup seorang Jokowi dengan segala resikonya. Kita hormati apa yang beliau pilih sambil terus mengingatkan. Pak Jokowi bisa tidur tenang tanpa memikirkan semua masalah di dunia itu sebenarnya sangat mahal harganya. Seruput kopinya dulu Pak, jangan tegang-tegang. Semua ini kelak akan berpulang kepadanya. Gaspol.